Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang manajemen pemeliharaan, khususnya untuk ternak ruminansia yaitu kambing, domba, dan juga sapi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkandangan. Karena bagaimanapun juga pada saat kita memelihara ternak dengan sistem yang baik, kandang adalah faktor utama yang dibutuhkan. Kenapa kandang? Ya, karena kandang itu akan membuat ternak lebih nyaman, mudah dalam tata laksana pemeliharaan, dan juga lebih efisien. Itu yang akan membedakan antara kita memelihara ternak secara semi dan intensif dibanding dengan ekstensif. Lebih lanjut, kandang untuk ternak ruminansia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Sebelum ke sana, kita lihat dulu kandang itu konstruksinya bagaimana. Ya, dalam membangun kandang itu awal konstruksi harus kita tentukan. Kenapa konstruksi kandang ini nanti akan berhubungan dengan produktivitas ternak yang kita pelihara. Di samping itu juga akan memudahkan dalam kita melakukan tata laksana pemeliharaan, baik itu manajemen pemeliharaan yang umum, rutin harian, maupun manajemen kesehatan. Dampaknya apa? Dengan konstruksi kandang yang baik, maka kita berharap ternak yang kita pelihara di situ akan menampilkan performa produksi yang lebih baik. Misalnya, pertambahan bobot yang lebih baik. Nah, kemudian tingkat mortalitas yang rendah. Kalau domba, tentu saja produksi woolnya lebih banyak dibanding yang lainnya. Itu adalah indikator-indikator produktivitas yang tinggi. Sebaliknya, jika kita tidak membangun kandang dengan baik, konstruksinya tidak sesuai, tentu dampaknya juga kurang baik. Ya, dampaknya tentu saja berlawanan, mulai dari manajemen kesehatan yang kurang baik, pertambahan bobot rendah, bahkan mortalitas tinggi, sehingga dampaknya produktivitas rendah. Pada saat kita memelihara ternak, kita berada dalam dua pilihan ini, maka tentu saja kita lebih memilih bahwa kita menginginkan ternak menampilkan produktivitasnya yang tinggi. Kenapa? Dengan produktivitas yang tinggi tentu saja akan sebanding dengan keuntungan yang didapat. Semakin tinggi produktivitas ternak, maka akan semakin tinggi atau semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan. Nah, itu sekilas bagaimana pentingnya kandang dalam proses pemeliharaan ternak, khususnya ternak ruminansia. Tadi sudah sempat disinggung. Sekarang kita lebih dalam lagi kaji apa sih fungsi kandang. Yang pertama tentu saja seperti halnya kita tahu kandang adalah bentuk bangunan untuk melindungi ternak dari faktor lingkungan yang merugikan. Di dalamnya apa saja faktor yang merugikan itu kita bisa sebutkan predator. Nah, ini untuk ternak-ternak yang kecil itu sering terjadi predator atau pemangsa yang lebih ganas ya dibanding kambing. Kemudian temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Nah, kalian bisa mengeksplor faktor lingkungan apa saja yang bisa menyebabkan kerugian dalam proses pemeliharaan ternak di samping ketiga yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian selain melindungi juga menjaga kenyamanan ternak. Ya. Dalam membuat kandang itu kita harus memperhatikan aspek ini sehingga pada saat ternak tinggal di dalamnya itu ternak bisa merasa nyaman. Bagaimana ternak bisa merasa nyaman? Paling tidak sebagai gambaran di sini yang sangat penting adalah faktor sirkulasi udara.
karena ternak tidak kemana-mana ya sirkulasi udara dan juga kebersihan. Oleh karenanya memang pada saat kita memelihara ternak dengan yang dikandangkan, kita punya tugas lebih yaitu membersihkan kotoran. Kemudian menghemat tempat. Tentu saja kita sudah punya ukuran yang standar bahwa ternak itu jika kita buatkan kandang individu mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Jika dibandingkan dengan kita gembalakan, tentu saja ini jauh lebih hemat untuk tempatnya. Misalnya, sapi ukuran dewasa itu membutuhkan untuk kandang individu ukurannya 1 kali 1 meter sampai 1,5 kali 2,5 meter. Itu untuk 1 ekor sapi. Yang kambing juga ada ukurannya. Nah, jadi hemat tempat. Kemudian memudahkan tata laksana pemeliharaan. Nah, ini jelas dampaknya bagi peternak bahwa konstruksi kandang yang baik itu memudahkan dalam tata laksana pemeliharaan. Peternak lebih mudah dalam pemberian pakan, mengontrol penyakit, mengontrol kesehatan, dan lain-lain, sehingga ternak dapat melakukan pekerjaan rutinitas sehari-hari itu dengan baik. Kemudian syarat untuk mendirikan kandang. Nah, ini seperti halnya tadi, konstruksi, ternyata kandang yang baik juga harus memenuhi persyaratan. Nah, ini syaratnya ya, kita lihat, pilih lahan yang kering dan tidak tergenang air. Nah, ini kenapa seperti ini ya? Tentu ini adalah kita pilih tempat lokasi yang sehat ya, bukan lokasi yang lembab. Kenapa? Daerah-daerah lembab itu memang rawan dengan penyakit. Nah, seperti halnya kita, makhluk hidup, sapi, ternak lainnya juga punya daya tahan yang berbeda terhadap penyakit. Oleh karenanya, pada saat kita membangun kandang, lebih baik kita memilih lahan yang kering dan tidak tergenang air. Untuk memudahkan pengawasan, tempatkan kandang dekat rumah penjaga atau rumah peternak. Nah, ini kondisi ini yang memang sering berlawanan dengan kondisi atau fakta di lapangan. Bahkan kalian mungkin sering mendapatkan bahwa kandang ini malah di belakang rumah, dempet dengan rumah. Ya, ini bisa saja terjadi di lapangan. Kenapa? Karena itu faktor keamanan. Ya, peternak merasa nyaman kalau tidurnya dekat sapinya. Atau peternak merasa takut kalau sapinya dibangun kandang agak jauh, itu sapinya hilang. Nah, itu fakta di lapangan seperti itu. Tapi untuk lebih baik, paling tidak ada jarak yang memisahkan antara rumah dengan kandang. Jarak kandang agak jauh dari perumahan atau sumber air. Nah, ini intinya sih sumber air ya. Jadi jangan sampai kandang yang kita bangun itu terlalu dekat dengan sumber air. Kenapa? Ya, kotoran ternak itu bisa mencemari sumber air. Nah, sumber airnya ini tanda kutip bisa sumur, bisa danau, sungai, dan lainnya. Sehingga kita jangan ikut mencemari sumber air. Kenapa? Karena sumber air itu akan digunakan juga oleh kita, manusia, tidak hanya oleh ternak, gitu loh. Pada saat kita mengkonsumsi sumber air yang tercemar oleh kotoran ternak, itu kita bisa diare. Kenapa? Banyak bakteri E. coli yang disebabkan oleh kotoran ternak yang tercampur atau mencemari sumber air tadi. Nah, ini kita hindari. Kemudian selanjutnya cukup mendapat sinar matahari pagi secara merata dan udara segar. Nah, ini yang kaitannya dengan yang terakhir, sebaiknya kandang dibuat menghadap ke timur. Tujuannya untuk mendapatkan sinar matahari pagi secara merata. Kenapa sinar matahari pagi kita harapkan? Ya, seperti kita ketahui bahwa sinar matahari pagi merupakan prekursor vitamin D
yang membantu dalam proses pembentukan tulang, menguatkan tulang, ya. Jadi ternak yang baik juga punya struktur tulang yang kuat, nggak lemah. Kemudian berikutnya harus terlindung dari angin langsung. Ini ada beberapa yang mungkin kalian agak sulit pahami. Kita butuh udara yang segar tapi terlindung dari angin langsung. Maksudnya bagaimana? Ya, kandang itu harus kita buat pagar, baik itu pagar hidup maupun pagar permanen. Sehingga angin yang berhembus masuk ke dalam kandang itu tidak langsung dari luar dengan kecepatan yang tidak stabil, sehingga ternak juga perlu kita lindungi dari angin langsung yang bertiup. Tujuannya apa? Ya. Kalau sering-sering dalam kondisi yang seperti ini terkena angin langsung, seperti kita juga, ternak itu bisa kembung, bisa masuk angin. Artinya apa? Jangan sampai kita membuat kandang yang membuatkan ternak itu sakit. Ya, nah ini syarat untuk mendirikan kandang. Ini mah syarat secara umum terkait dengan lokasi dan penempatan. Kalau di depan tadi konstruksi juga perlu kita perhatikan ya. Nah ini kita mulai terkait dengan konstruksinya. Bahan yang digunakan untuk kandang itu pilihlah bahan yang murah tapi cukup kuat. Ya, murah cukup kuat. Nah ini pilihan ini sangat tergantung dengan peternaknya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan bahan yang mudah dicari dan banyak terdapat di lokasi peternakan. Ini sama kaitannya, murah, bahannya dekat dan sering mudah dicari dari lokasi kita. Jangan menggunakan bahan yang mudah lapuk. Sehingga kita dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini gambaran bahan yang digunakan. Nah, pilihan ini tentu terkait dengan karakter kita masing-masing ya. Karakter wilayah, karakter kemampuan ekonomi, dan lainnya. Sehingga intinya kandang yang baik itu adalah kandang yang nyaman digunakan oleh ternaknya. Nah, untuk bahan-bahan ya ini sangat relatif. Kita bisa melihat pada saat kita keliling lapangan ya, kita turun ke lapangan, antara daerah satu dengan yang lainnya itu memiliki kandang. Tapi kadang kalau kita lihat yang paling mencolok itu adalah atap, ya kan? Atapnya itu bahannya beda-beda. Ya, ini silahkan saja. Yang jelas itu semua bertujuan untuk membuat kenyamanan pada ternaknya. Nah, kemudian setelah bahan kita lihat model. Nah, ini untuk kandang sapi, kambing, dan domba ya. Pertama kandang panggung. Ya, kalau kita lihat di gambar pertama, slide pertama yang Bapak tampilkan, itu kandang panggung. Ya, kandang panggung itu biasa kita gunakan untuk kambing dan domba. Ada juga kandang berlantai tanah, itu juga kita bisa gunakan untuk kambing, sapi, dan juga domba. Berikutnya kandang berlantai semen, tumbuk ya, beton. Nah, ini biasanya untuk sapi, kambing, dan domba juga bisa. Tapi biasanya kandang berlantai semen ini banyak digunakan untuk sapi. Nah, ini model-model kandang ya. Kita lihat lagi, model kandang panggung, ini ternyata banyak dibangun di Indonesia dan di beberapa negara Asia. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang di kita karakteristiknya seperti itu. Banyak masih binatang-binatang yang predator yang mengganggu usaha peternakan kita. Banyak kambing, domba yang dimakan musang, anjing, seperti itu ya. Karena wilayah kita itu masih terbuka luas. Nah, sementara kandang berlantai semen, nah ini sapi banyak digunakan di negara-negara beriklim 4 musim. Nah, ini karakteristik ini kalau kita lihat itu sangat membedakan ya. Nah, makanya di awal tadi Bapak sampaikan kandang itu bisa beda-beda bentuknya, bahannya bisa beda-beda, tergantung karakteristik masing-masing wilayah dan daerah.
Kita lihat kandang panggung, kelebihannya apa? Nah, begitu kita bicara kelebihan, tentu ada kekurangan. Jadi kita lihat yang seperti ini salah satu saja. Nah, kandang panggung kelebihannya seperti apa? Yang pertama, relatif bersih. Kenapa relatif bersih? Ya, karena kotoran yang turun langsung jatuh ke bawah, tidak sempat kotor di lantai dan terinjak-injak. Relatif bersih, poin kedua itu sama saja, kebersihan kandang lebih terjamin. Nah, kalau kita bandingkan yang pertama dengan kandang tidak panggung, lebih bersih kandang panggung. Artinya apa? Dalam kandang panggung itu kebersihannya lebih terjamin. Lantai kandang lebih kering dan tidak becek. Betul, ya. Karena misalnya kambing, domba itu buang kotoran, kotoran langsung jatuh ke bawah. Sementara pada saat dia kencing atau mengeluarkan urin, urin juga jatuh ke bawah, tidak tertampung. Dampaknya apa? Dapat menekan perkembangan parasit, mikroorganisme, dan jamur. Nah, ini yang sering membuat bibit penyakit, ya. Kalau di kandang lantai tanah, nah ini yang perlu kita sering-sering kontrol, ya. Kekurangannya apa? Kandang panggung, ya, biaya pembangunan relatif mahal. Nah, ini kalian tidak perlu dijelaskan, sudah jelas ya. Risiko kecelakaan lebih besar. Nah, ini kalau selip-selip konstruksinya, seringkali kambing kita itu kakinya kejepit. Nah, jadi risiko kecelakaan lebih besar. Makanya perlu betul kita kontrol lantainya. Kadang kambing itu juga, domba itu juga nakal. Sudah kencang tapi karena aktivitas sehari-hari ada yang patah, ada yang pakunya lepas. Nah, ini yang sering membuat kaki kita, kambing atau domba itu kejepit. Kandang memikul beban berat dari ternak yang di atasnya. Nah, karena kondisi seperti ini, maka kandang panggung itu hanya sering kita gunakan untuk kambing dan domba. Kandang sapi ada nggak yang kandang panggung? Ya, kandang sapi itu jarang kandang panggung. Kenapa? Karena bebannya sangat berat untuk membuat panggung untuk sapi. Gitu. Jadi lebih baik kita lebih investasi tenaga kerja untuk membersihkan kotorannya daripada kita membuat kandang panggung untuk sapi. Mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana seandainya sapi itu dibuatkan kandang panggung. Tentu sangat besar biayanya, ya. Kalau tadi kita bicara kelebihan dan kekurangan kandang panggung, sekarang kita lihat juga kelebihan dan kelemahan kandang lantai. Nah, kalau ini sebenarnya nggak jauh beda atau kelebihannya dibanding kandang panggung tadi. Nah, kalau kandang lantai kelebihannya biaya lebih murah, konstruksi lebih sederhana, bahkan cukup seperti pagar, kasih payonan sudah jadi. Risiko kecelakaan dapat dihindari. Ya, kalau kandang lantai tanah nggak ada risiko kaki kejepit, anak lompat, nah, kan nggak ada. Tidak mikul beban berat dari ternak. Nah, itu kelebihannya kandang lantai yang merupakan kekurangan dari kandang panggung. Kelemahannya apa? Nah, ini kalau kandang lantai tanah, kebersihan kurang terjamin. Ya, kencing, keluarin feses, semua jadi satu. Dampaknya apa? Lantai sering becek dan lembab. Lebih lanjut apa? Kesehatan ternak kurang terjamin. Ya. Karena apa? Parasit, jamur, dan mikroorganisme lainnya berkembang dengan baiklah di lantai tanah tersebut. Nah, ini kebalikan-kebalikan saja dari kandang panggung ya. Jadi kandang lantai dan kandang tanah itu interaksinya berlawanan gitu loh. Ada yang lebih baik, ada yang kurang. Tapi semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini sebagai peternak yang harus kita siasati dalam manajemen pemeliharaan. Nah, ini gambaran lagi kalau kita buat kandang. Ada yang namanya ruang tanpa gang atau dengan gang, alley ya. Nanti kita lihat nih gambarnya. Ruang kandang tanpa gang. Kandang dengan satu pintu keluar.
Ini keterangan saja, mungkin kita lihat nanti di gambarnya. Mana gambarnya? Nah, ini ruang kandang dengan gang. Ada gang di tengah kandang ya. Ini nih gang ini, tempat makan, gang di tengahnya. Ini adalah contoh ruang kandang dengan gang atau alley. Kalau contoh yang tanpa gang itu ya kita lihat gambar pertama tadi, scroll up di slide pertama atau kedua tadi, itu dilihat begitulah kandang tanpa gang. Jadi hanya ada kandang tempat makan, satu row tidak berhadapan. Kalau ini kita lihat ini terdiri satu bangunan kandang besar dibagi menjadi dua row ya, dua kandang kanan kiri. Ada gang di depannya untuk aktivitas peternak memberi makan, minum, dan lainnya. Nah, itu kelebihannya bagaimana, Pak? Nah, ini kelebihannya hanya dari sisi manajemen, biaya, dan kesukaan saja, ya. Selain itu juga tempat. Nah, karena kandang untuk membuat ada gang tentu membutuhkan ruang yang lebih besar. Nah, itu perbedaan kandang dengan gang atau tidak. Keuntungan kandang ini, pintu keluar cukup satu, karena keluar dari gang situ ya. Keluar masuk ternak lebih mudah diatur, memudahkan dalam membersihkan kandang. Jika dalam kondisi mendesak, gang dapat difungsikan sebagai kandang. Ya, untuk anak-anak kambing atau domba, gang itu bisa jadi tempat untuk bermain pada saat di dalamnya sudah penuh gitu loh. Nah, itu kelebihan gitu. Tapi kalau kandang yang individu lainnya tentu ini tidak punya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi tipe kandang. Nah, ada kandang koloni dan ada kandang individu. Nah, ini slide di pertama tadi, ini kandang tanpa gang. Termasuk gambar kandang individu. Kenapa kandang individu? Ya, individu itu artinya satu. Jadi satu kandang satu ternak, jadi disekat-sekat untuk pemeliharaannya. Biasanya kandang seperti ini digunakan untuk penggemukan. Artinya apa? Ternak itu diharapkan tidak banyak aktivitas, hanya makan, tidur, dan produksi. Makan, tidur, produksi daging, seperti itu. Sehingga harapannya ternak itu cepat gemuk. Ini kandang individu, karakteristiknya seperti itu. Ya, ini slide depan. Terus ada kandang nah, kandang individu ya seperti ini, satu-satu. Ya. Sementara kalau kandang koloni itu beda. Satu ruangan dengan ukuran yang lebih besar itu diisi dengan beberapa ekor ternak. Nah, biasanya kandang koloni ini juga digunakan untuk penggemukan kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, untuk memudahkan manajemen. Di samping itu juga kandang koloni ini sering juga digunakan untuk pembibitan ternak dengan imbangan jantan dan betina yang ideal ya. Jadi ada kandang koloni dan kandang individu. Fungsinya atau tujuannya dibuat kandang ini berbeda-beda ya, seperti tadi sudah disebutkan. Nah, ini kembali seperti yang Bapak sampaikan bahwa setiap ternak itu punya kebutuhan ruang yang harus dicukupi kalau kita membuat kandang. Nah, ini contoh untuk domba dan kambing. Kita lihat domba kategori jantan dewasa. Ukuran luasnya 1 sampai 1,5 meter persegi. Artinya apa? Ya, satu ekor domba jantan butuh ruang seperti itu, seluas 1 sampai 1,5 meter persegi. Demikian juga betina dewasa, induk menyusui, jantan muda, bahkan anak yang disapih itu juga utuh. Nah, ini sumbernya dari Devendra and McLeroy tahun 82. Nah, ini kita sadur saja karena kebetulan mereka ini peneliti-peneliti dari Asia sehingga nggak jauh beda. Nah, di sini kambing ternyata butuh luasan yang lebih dibanding domba. Kenapa? Ya, karena memang karakteristik kambing itu berbeda dengan domba. Kambing itu cenderung lebih agak
ya bahasanya agak liar, jadi butuh tempat yang lebih luas untuk beraktivitas, lebih aktif. Jadi kita harus menyediakan ruang yang berbeda. Nah, ini ruang yang berbeda ini yang perlu dipahami pada saat kita membangun kandang. Nah, ini teori-teori di peternakan seperti itu. Buat kalian ini sudah ada sehingga bisa kalian lihat bahwa setiap ternak itu memiliki kebutuhan yang berbeda untuk luasan kandang. Demikian juga sapi, ya. Demikian juga kerbau. Nah, jadi nggak bisa disamaratakan kalau kita sudah bicara tentang kebutuhan. Ini konstruksi kandang, ya. Ini gambaran lah ya, bahwa untuk atap kita bisa menggunakan genting, asbes, seng, rumbia, ijuk, dan lain-lainnya. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, setiap daerah punya karakteristik sendiri-sendiri. Untuk dinding bisa kayu, bambu, seng. Untuk lantai ada yang kayu, ada yang bambu, ada yang tanah, ada yang beton, lain-lainnya ya. Nah, ini kalau kita buat kandang panggung, ada celah antara lantainya. Nah, ukuran celah itu antar lantai itu kurang lebih 2 cm. Ada juga yang 1,5 cm. Nah, ini harapannya apa? Kotoran itu bisa jatuh ke bawah, tapi kaki si kambing ini tidak masuk juga ke bawah. Nah, itu dalam kondisi normal, sehingga kita buat ukuran-ukuran yang memang optimal untuk kondisi ini. Sampai di sini Bapak kira sudah cukup jelas ya. Nah, ini terkait perlengkapan kandang, ada beberapa yang memang harus disiapkan. Tempat pakan, ya, tempat minum, ya. Kemudian ada lagi kolam dipping. Nah, ini untuk rendam, biasanya untuk proses sanitasi ya. Umbaran. Nah, sekali-sekali ternak itu juga perlu diumbar, dilepas. Bahasa kita itu di peternakan untuk exercising, artinya untuk latihan. Jadi bahasa kita untuk olahraga lah. Jadi tidak di kandang terus, butuh juga mereka untuk aktivitas exercise. Latihan, jalan, keliling-keliling sampai keringetan seperti itu. Kemudian ada juga gudang pakan. Nah, semua ini fasilitas-fasilitas yang kita gunakan di kandang. Ada juga gudang peralatan. Nah, ini biasanya jadi satu. Nah, itu sekilas tentang kandang dan perlengkapan yang kita gunakan, mulai dari barang-barang penunjang, kemudian jenis kandang, semuanya sudah kita bahas. Harapan Bapak kalian bisa memahami bagaimana gambaran singkat pada saat kita mempersiapkan kandang untuk ternak yang akan dipelihara. Sampai sini Bapak kira cukup ya. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusikan di forum. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.